Kalau kawan pada mau beli mobil, yang perlu diperhatikan biar dapat mobil yang bebas banjir, ini yang harus diperhatikan. Yuk lihat. Nah, jadi besi itu kalau misalkan dia kerendam itu udah karatan. Nah, itu yang kadang walaupun udah dipoles sebagus mungkin, itu kadang miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih. Kita sekarang masuk ke segmennya tips. Tips beli mobil yang aman. Cie. Berapa Pak tipsnya? Bukan, Bray. Oh. Cuman gini. Tips untuk beli mobil yang aman dari bebas banjir. Tips yang beli aman bebas banjir. Enggak. Tips beli mobil biar dapat Indi bininging. Indi bini. Tips biar dapat mobil bebas banjir. Nah, biasanya orang yang masuk segmen ini kalau udah baca tips biasanya udah mau beli mobil. Cie, duitnya lagi banyak. Cie, mau beli mobil. Cie, kepo. Yuk. Kalau kawan pada mau beli mobil, yang perlu diperhatikan biar dapat mobil yang bebas banjir, ini yang harus diperhatikan. Yuk, lihat. Salah kunci. Salah kunci. Salah kunci. Salah kunci. Nah, yuk langsung aja kita lihat. Nih, kalau mobil nih, tips yang pertama biar lo dapat mobil yang bebas banjir adalah lihat di bawah jok. Di bawah jok sini kan banyak besi-besi ini ya. Jadi kalau mobil yang udah pernah kena banjir, itu rata-rata di dalam sini itu bakalan karat. Nah, itu tips yang pertama. Jadi dicek. Kalau masih mulus, insya Allah itu belum pernah kena banjir. Kan besinya di sini. Nah, dicek-cek nih besi-besinya, besi-besi jok di bawah jok. Nah, itu tadi yang pertama. Sekarang kita masuk yang kedua. Itu ada di jok kemudi atau di setir di bawah. Namanya itu steering column. Yuk, sini lihat. Nah, jadi gini, steering column itu dia itu besi yang mentahan. Jadi dia nggak dibalut sama cat. Jadi kalau misalkan mobil yang pernah kena banjir, itu besi itu pasti akan berkarat. Jadi steering column itu yang nyatuin antara setir kayak power steering ke power steering lah. Nah, penampakannya lo lihat. Nah, jadi besi itu kalau misalkan dia kerendam itu pasti akan ada karat, ya bercak-bercak karat gitulah. Oke. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga ini yang rada paten nih sebenarnya. Yuk, kita masuk. Jadi ciri-cirinya mobil kalau yang pernah udah kena banjir, apalagi udah masuk setengah kabin, nih gua kasih tahu ya, yang jarang. Nih, di sini. Lo buka. Nah, lighter. Ini kalau sampai dia udah karatan, karatnya parah, itu tandanya mobil pernah kerendam. Nah, jadi mobil yang kalau misalnya udah banjir, apalagi udah setengah bodi dan air masuk ke dalam kabin, itu rata-rata pasti lighternya dia itu udah karatan. Nah, itu yang kadang walaupun udah dipoles sebagus mungkin, itu kadang miss. Orang nggak tahu, orang yang jarang tahu, dan itu jarang dibersihin. Dan solusinya adalah itu harus diganti. Nah, terus ada lagi, dan yang biasanya luput dari salon mobil ketika mobil banjir itu adalah nih, kisi-kisi di audio. Biasanya ini tuh nggak terlalu detail bersihinnya, jadi masih kelihatan bekas-bekas lumpur. Nah, dan satu lagi, kita cek di bagian belakang yuk. Oke? Oh nggak, yang ini bersihin. Dan mobil kalau sampai dia udah pernah banjir sampai full body, itu biasanya, nih lo lihat di sini, di dalam kaca ini pasti nanti akan ada bercak air. Nah, sekarang tips terakhir, gimana caranya tahu mobil pernah kena banjir apa enggak? Kita lihat di belakang, yuk. Atau di samping-samping juga sebenarnya bisa sih, tapi lebih jelas lagi kalau misalnya kita di belakang, yuk. Nah, ciri-ciri mobil yang pernah kena banjir sampai masuk ke kabin itu adalah di sini. Nih. Kalau mobil yang udah pernah kena banjir,
biasanya tuh di sini di sela-selanya itu akan banyak banget lumpur-lumpur atau debu-debu sisa bekas dari banjir itu. Oke, cukup sekian, semoga bermanfaat. Semoga ini bisa jadi manfaat, bisa jadi pegangan teman-teman kalau lagi mau beli mobil second. Oke, nah untuk selanjutnya gue akan bahas gimana cara tahu atau dapetin mobil, atau pas lu beli mobil itu mobil bukan bekas tabrakan atau pernah crash, jadi lu bisa tahu. Oke, cukup sekian. Kalau gitu teman-teman tetap saksikan Kawan Autocars bersama gue Mike, jual beli mobil dengan harga kawan.